kaum kafir ini ketika mereka yang berjaya sekarang, tentunya mereka ingin membangun sistem kehidupan yang sesuai dengan keyakinan mereka dan berbeda dengan keyakinan kita. Keyakinan kita sewaktu kita memimpin umat manusia, karena kita yang memimpin, kita ingin menjalankan pesan Nabi yang sangat jelas. Taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah was sunnati. Kutinggalkan pada kalian dua warisan suci yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian gak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Nah, jadi selama umat Islam berjaya, umat Islam itu memperkenalkan sistem kehidupan yang berlandaskan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, yang berfondasikan iman dan tauhid. Nah, kira-kira setelah kemudian Allah kasih giliran kafir yang memimpin dunia ini, apakah mereka mau meneruskan sistem iman tauhid? Ya tidak mungkin, karena mereka nggak beriman, nggak bertauhid. Yang mereka perkenalkan ya sistem hidup yang beda sama sekali, yaitu sistem yang fondasinya kekufuran dan kesyirikan. Makanya dunia kacau sekarang, karena petunjuk Allah, petunjuk Rasul tidak menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena yang saudaraku rahimakumullah, situasi yang kita hadapi sekarang ini benar-benar sebagai badai fitnah ya, di tengah-tengah zaman yang gelap gulita ini ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita. Badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Hadisnya tadi sudah dimuqaddimahi oleh saudara Agus. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnah. Jadi kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Fitnah yang masif ya, datang sekaligus dari kiri kanan depan belakang atas bawah kita. Nah, kata Nabi, jika era penuh fitnah itu sudah datang, maka dunia itu menjadi seperti malam yang gelap gulita ya. Jadi kita masih merasakan pagi hari, siang hari, sore hari, matahari bersinar terang ya. Tapi gelap di sini maknanya adalah gelap kiasan tentunya, bukan gelap dalam arti harfiah, bukan gelap dalam arti sebenarnya. Tetapi maksudnya adalah kita dikepung oleh nilai-nilai gelap ya. Contohnya maksiat itu nilai gelap ya, kezaliman itu nilai gelap ya. Nah, jadi kita ini sekarang lebih banyak dikepung oleh nilai-nilai kezaliman daripada keadilan. Kita ini lebih banyak dikepung oleh maksiat daripada ketaatan. Kan itu realitas kita kan hari ini. Nah, itulah maksudnya yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Jadi Nabi menubuahkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Sebelumnya kita sudah melihat betapa pentingnya seorang muslim memiliki ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalani. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang hidup di babak paling kelam dari sejarah umat Islam. Karena di babak ini Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan posisi kita kalah. Dan sebaliknya justru kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Dan ini bukan kesalahan siapa-siapa ya. Artinya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kenapa dunia sekarang dipimpin Yahudi Nasrani, apalagi sampai menyalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Allah Ta'ala berhak untuk menentukan siapa yang memimpin di muka bumi ini. Ayatnya sudah kita hafal. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah segala kerajaan, kekuasaan yaitu ada di tangan Allah Ta'ala. Allah berikan kekuasaan ya, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah berkehendak orang beriman yang berjaya, itu hak Allah. Kalau Allah berkehendak orang kafir yang berjaya, itu hak Allah. Tapi yang pasti ketika orang kafir yang berjaya, ini ujian buat kita ya. Tidak pernah Allah itu ingin menzolimi umatnya, apalagi orang-orang beriman. Tidak, Allah tidak pernah bermaksud menzolimi. Tetapi bahwa Allah justru menguji, itu benar. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji kaum itu ya. Justru ujian itu adalah sarana untuk kita naik kelas, sarana untuk kita naik tingkat.
Kalau kita lulus ujian tentu kita naik tingkat kan. Tapi kalau nggak pernah ujian ya nggak pernah naik tingkat. Karena apa? Karena ujian itu memang sarana untuk menseleksi siapa yang layak untuk naik dan siapa yang layak masih berada di bawah. Begitu. Nah, dan kondisi ini juga telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain yang sudah kita bahas juga pada pertemuan terakhir, yaitu hadis tentang lubang kadal atau lubang biawak ya. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, tata cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang kadal, kalian masih terus aja ngikutin mereka. Begitu. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, inilah zaman kita sekarang, zaman di mana Allah sedang menguji kita dengan Allah izinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia ini, dan lebih khususnya lagi Yahudi yang memimpin dunia hari ini. Dan Yahudi ini bukan kaum sembarangan, tetapi mereka kaum yang diabadikan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82 dengan firman-Nya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan bahwasanya manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah dua, satu kaum Yahudi, dua kaum musyrikin. Dan hari ini contoh nyatanya itu mudah kita lihat ya contoh nyatanya Palestina. Yahudi yang berkuasa di sana saat ini atas izin Allah, mereka berlaku zalim kepada muslimin Palestina. Dan contoh musyrikin di mana? Di India. Hari ini India ya, partai yang berkuasa adalah partai Hindu ekstrim yang mereka benci sama umat Islam. Hampir setiap hari sekarang di India itu ada muslim yang dibantai, yang dibunuh, dan dibunuhnya tanpa alasan, pokoknya nggak seneng aja sama muslim. Termasuk di mana lagi ya, Hindu ini musyrik ya. Di China, China juga musyrik. Makanya di China itu ada saudara-saudara kita bangsa Uighur yang tinggal di Cina bagian barat, itu sama negara komunis Cina musyrik ini, itu dizolimi luar biasa. Orang-orang Uighur itu kalau datang bulan Ramadan, malam hari rumahnya menyala, yang berarti dia lagi makan sahur, itu dilarang, disuruh matikan lampu, disuruh tidur. Siang harinya di bulan Ramadan kalau ketahuan puasa dipaksa makan, mending makan apa? Makan babi. Inilah kezoliman musyrik, kezoliman Yahudi ya. Jadi sesungguhnya berkuasanya Yahudi Nasrani sekarang ini makin membuat kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran sabda Nabi. Begitu. Nah, ini saya gambarkan lagi peta yang sudah pernah saya gambarkan sebelumnya, bahwa kita sekarang berada di fase keempat dari 5 perjalanan fase umat Islam ya, 5 fase perjalanan umat Islam. Dan memang di fase keempat ini dari segi penyebutan saja ini paling jelek dibandingkan fase-fase yang lain. Kata Nabi, di fase keempat ini kita akan mengalami hadirnya pemimpin-pemimpin yang dijuluki oleh Rasul dengan julukan mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kita di babak keempat ini ada di bawah garis merah ya. Di bawah garis merah artinya posisi kita sedang kalah ya. Sementara waktu kita sebelum tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, kita itu berada di atas garis merah. Kita menjadi umat yang berjaya. Nah, kaum kafir ini ketika mereka yang berjaya sekarang, tentunya mereka ingin membangun sistem kehidupan yang sesuai dengan keyakinan mereka dan berbeda dengan keyakinan kita. Keyakinan kita sewaktu kita memimpin umat manusia, karena kita yang memimpin, kita ingin menjalankan pesan Nabi yang sangat jelas. Taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah was sunnati. Kutinggalkan pada kalian 2 warisan suci yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian gak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku.
Nah, jadi selama umat Islam berjaya, umat Islam itu memperkenalkan sistem kehidupan yang berlandaskan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, yang berfondasikan iman dan tauhid. Nah, kira-kira setelah kemudian Allah kasih giliran kafir yang memimpin dunia ini, apakah mereka mau meneruskan sistem iman tauhid? Ya tidak mungkin, karena mereka nggak beriman, nggak bertauhid. Yang mereka perkenalkan ya sistem hidup yang beda sama sekali, yaitu sistem yang fondasinya kekufuran dan kesyirikan. Makanya dunia kacau sekarang, karena petunjuk Allah, petunjuk Rasul tidak menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena yang saudaraku rahimakumullah, situasi yang kita hadapi sekarang ini benar-benar sebagai badai fitnah ya, di tengah-tengah zaman yang gelap gulita ini ya. Dan kemudian mereka, musuh-musuh Allah ini yang memimpin dunia sekarang ini, mereka memperkenalkan sistem mereka ini dengan menyebutnya sebagai Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, tatanan dunia baru. Kenapa mereka istilahkan tatanan dunia baru? Karena mereka ingin menggambarkan bahwa tatanan dunia sebelumnya itu tatanan dunia lama. Di mana-mana kalau orang dikasih pilihan mobil baru sama mobil lama, pilih yang mana? Pasti pilih mobil baru kan? Sekalipun tetangga kita punya mobil Mercedes, tapi mobilnya mobil tahun 1970-an. Sementara kita di rumah kita ada mobil Innova tahun 2000 sekian, ya pasti orang lebih memilih Innova yang baru gitu. Nah, jadi mereka sengaja memberi istilah tatanan dunia baru supaya masyarakat seluruhnya, seluruh dunia ini menganggap sebelum sekarang ini itu namanya tatanan dunia lama. Yang namanya yang lama yang mesti dibuang ke keranjang sampah sejarah, jangan ditengok-tengok lagi. Nah, akhirnya tidak sedikit umat manusia sekarang, bahkan sebagian umat Islam yang tidak mau diajak mundur ke belakang kepada tatanan dunia lama yang padahal itu sistem iman tauhid. Tapi alhamdulillah, dalam hadis ini, hadis tentang 5 fase ini, Nabi mengatakan bahwa setelah fase sekarang ini, fase mulkan jabriyah, fase penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini, akan datang fase kelima yang namanya sama dengan fase kedua, yaitu namanya al-khilafatu ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam hal kepemimpinannya. Jadi sekalipun mereka ingin menggambarkan bahwa khilafah ini sesuatu yang sudah usang, harus ditinggalkan, tapi Nabi sudah mengatakan bahwa kita justru akan kembali menjemput datangnya khilafah itu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah ya, karena mereka memaksakan sistem ini, maka sistem ini oleh seorang penulis dari Inggris, penulis Muslim namanya Ahmad Thompson, dia lebih senang menyebut tatanan dunia baru ini sebagai sebuah sistem dajjal ya, yakni sebuah tatanan yang sejatinya malah dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat kaum Yahudi, yaitu Dajjal. Nah, jadi ini terkait sekali ya tema kita hari ini dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Kita harus sadar Pak, bahwa bangsa Yahudi ini, Bani Israel ini, secara sejarah awal mulanya mereka ini bangsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, faddaltukum 'alal 'alamin, kami telah muliakan kalian Bani Israel di atas segenap bangsa lain. Bagaimana caranya Allah memuliakan Bani Israel? Caranya, tidak ada bangsa di muka bumi ini selain bangsa Israel yang dikirim Nabi lebih banyak dari Bani Israel. Tidak ada. Bani Israel itu kaum yang paling banyak dikirim Nabi oleh Allah Ta'ala. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Cuma balasan dari Bani Israel kepada Allah Ta'ala bukannya mensyukuri, bukannya kemudian mentaati nabi-nabi tersebut, tetapi nabi-nabi tersebut didustakan satu dan dibunuh bahkan dua. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, akhirnya Bani Israel yang tadinya dimuliakan Allah Ta'ala malah sebaliknya akhirnya distempel sama Allah sebagai kaum yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan jika satu kaum sudah dimurkai oleh Allah, maka hatinya akan menjadi terbalik-balik Pak. Apa yang menurut Allah hak benar, bagi mereka itu dianggap batil. Apa yang menurut Allah itu batil, bagi mereka itu yang benar. Makanya dalam kasus Palestina sekarang ini unik sekali. Di New York ya, terjadi demo besar-besaran
yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang nggak setuju dengan negara Israel. Jadi ada Pak Yahudi yang nggak setuju dengan Zionis, nggak setuju mereka. Sebab mereka mengatakan di dalam Taurat, kitab yang kami imani katanya, kami ini diharuskan untuk berlaku baik kepada siapapun. Tetapi di dalam kitab Talmud ini yang dipegang sama orang-orang Zionis. Kitab Talmud ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari rabi-rabi pendeta Yahudi yang korup, yang rusak moralnya. Mereka karang sebuah buku namanya Talmud. Dan sekarang oleh tentara-tentara Israel, oleh petinggi-petinggi negara Zionis Israel, kitab Talmud inilah yang jadi pegangan mereka. Dan di dalam kitab Talmud ini, salah satu ajarannya adalah jika melihat ada orang bukan Yahudi tenggelam, jangan ditolong, biarkan dia mati. Itulah doktrinnya. Ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang anti Zionis, anti negara Israel, mereka sekarang berpihak ke Palestina. Gitu. Karena mereka merasa bahwa ini yang dikerjakan oleh negara Israel atas nama Yahudi, ini mencatut nama Yahudi. Gitu. Karena Yahudi nggak begitu ajarannya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantaslah bila mana Dajjal nanti muncul, pihak Yahudi yang sudah mengikuti Talmud ini justru akan mengharapkan Dajjal itu menjadi pemimpin mereka, menjadi juru selamat mereka. Makanya tatanan dunia yang sekarang dibangun oleh mereka ini hakikatnya adalah sistem Dajjal yang menggelar karpet merah penyambutan datangnya Al-Masih, juru selamat mereka yang namanya Dajjal. Yang bagi kita itu adalah fitnah terbesar bagi umat manusia. Nah, karenanya umat Islam sekarang ini didorong ikut serta mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti kita diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, makanya sistem kafir syirik yang mereka bangun sekarang ini lebih pantas dijuluki dengan sistem Dajjal. Termasuk ikon lembaga internasional yang katanya untuk menghimpun seluruh bangsa dunia ini untuk bisa berdiri sama tinggi duduk sama rendah yang disebut dengan United Nations atau PBB ini bukan rencana mereka. Rencana mereka nggak ada kaitan dengan membuat seluruh bangsa menjadi sama tinggi sama rendah, tidak ya. Karena hakikatnya simbol PBB ini simbol-simbol main-main. Simbol sebenarnya adalah sistem Dajjal ya. Novus Ordo Seclorum itu yang kalau kita tarik penjelasannya di mana kita dapatkan? Di lembaran uang $1 Amerika Serikat. Jadi gambar ini tadi nih. Ini tadi gambar ini ya. Gambar The Great Seal. The Great Seal itu artinya materai yang mulia atau materai yang agung, materai yang sakral, stempel yang sakral. Gambarnya sebuah piramida tunggal terpotong bagian atasnya. Terus di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ada sebuah segitiga yang posisinya di atas piramida itu nggak nempel, dan di dalam segitiga itu ada mata tunggal di dalamnya. Dan segitiga itu ukurannya sebenarnya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu. Dan di dalam segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis di sekelilingnya mengisyaratkan seolah-olah mata ini adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Nah, bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah itu simbol apa? Simbol Dajjal. Nabi jelas-jelas mengatakan innahu a'waralaini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Nah, jadi apa maksudnya ini? Mereka terus tulis di bawahnya nama mega proyek ini. Mega proyek ini namanya Novus Ordo Seclorum, yang artinya Novus itu new, baru, Ordo itu artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi tatanan dunia baru, new world order. Maksudnya adalah mereka punya rencana besar, seluruh populasi planet bumi ini masuk ke dalam kotak piramid ini. Jadi dikumpulkan di dalam kotak piramid ini, sementara pucuk piramidanya, pimpinannya itu si mata sebelah, si Dajjal ya. Jadi sengaja mereka bikin posisinya masih ngawang-ngawang karena mereka ingin mengatakan dia bakal datang tapi belum datang, dia belum datang tapi dia bakal datang. Terus di atasnya mereka tulis lagi kata-kata berbahasa Latin juga, Annuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah, si Dajjal,
telah merestui berbagai upaya-upaya pengambil alihan kami. Pertanyaan, pengambil alihan dari mana? Pengambil alihan dari sistem dunia lama, tatanan dunia lama, sistem iman tauhid, menuju tatanan dunia baru. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Bidang politik, bidang ideologi, bidang ekonomi, bidang pendidikan, hukum, ya, kedokteran, farmasi, bidang pertanian, peternakan, bidang pertahanan keamanan, bidang kehidupan bernegara, berbangsa, ya kan? Semuanya diambil alih. Jadi kalau dalam sistem iman tauhid, semuanya fondasinya iman tauhid. Kita berpolitik, politik fondasinya iman tauhid. Tapi kalau mereka maunya politik itu fondasinya bukan kedaulatan di tangan Allah, tapi kedaulatan di tangan selain Allah. Ya. Di bidang ekonomi kita fondasinya adalah muamalah, transaksi jual beli, setara antara pembeli dengan penjual. Tapi mereka maunya ekonomi itu fondasinya riba. Kalau riba itu pasti menghasilkan dua kelompok manusia, yang zalim dan yang dizalimi. Itu pasti. Makanya ayat tentang riba itu di ujungnya berbunyi la tazlimuna wa la tuzlamuna. Jangan kalian menjadi orang-orang yang zalim dan jangan kalian rela dizalimi. Dan itu caranya bagaimana? Ya hapuskan riba. Tapi mereka justru mengawetkan riba, karena riba ini bisa menyebabkan ada sekumpulan orang yang jumlahnya sedikit berlaku zalim terhadap sekumpulan orang yang jumlahnya banyak mayoritas dizalimi. Gitu. Terus bidang budaya misalnya, kalau dalam budaya kita yang berfondasikan tauhid, semua bentuk hiburan, semua bentuk kesenangan itu larinya kepada zikrullah, mengingat Allah. Tapi mereka mengambil alih, ya, hiburan budaya ini menjadi budaya fiktor, pikiran-pikiran kotor, ya, pikiran-pikiran syetani yang mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Kalau kita di bidang tib, pengobatan, ya kan, benar-benar memang orang sakit diobati. Kalau mereka ambil alih, kedokteran menjadi sebuah objek komoditas mencari duit, ya kan? Sehingga nggak ada ceritanya rumah sakit itu dalam rangka menyembuhkan orang, bukan. Tapi dalam rangka dia datang bawa penyakit A, dia pulang udah penyakit A-nya nggak ada, tapi ada penyakit B, penyakit C, penyakit D, gitu. Melestarikan penyakit, Pak. Gitu. Karena bisnis besar, gitu. Nah ini sistem Dajjal. Sistem Dajjal ini sebuah sistem yang memang intinya adalah ingin mengambil alih sistem yang terdahulu menjadi sebuah sistem kufur yang penuh dengan kerusakan di dalamnya. Nah, kalimat sistem Dajjal ini kita ambil dari buku berbahasa Inggris, aslinya judulnya Dajjal the Antichrist. Seperti ini bukunya, bahasa Inggris ya. Gambar depannya tadi The Great Seal dari uang $1 Amerika Serikat tadi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Terbit tahun 2000 oleh penerbit di Bandung, namanya Penerbit Semesta. Tapi sayang, buku ini hanya beredar 2 tahun. Tahun 2000, 2001, 2002. Habis itu hilang di berbagai toko buku, nggak ada sama sekali. Mungkin diborong sama sistem Dajjal. Ya. Karena isi buku ini membongkar sistem Dajjal, menjelaskan sub-sub sistem Dajjal ini, ya bidang politiknya, ekonominya, bidang budayanya, bidang pendidikannya, bidang kesehatannya, ya kan? Itu semuanya dipreteli satu persatu, diungkapkan kerusakan-kerusakannya, kekufuran-kekufurannya. Nah sehingga nggak ada, buku ini nggak beredar setelah tahun 2002. Nah baru beredar lagi tahun 2013, ya, dengan judul yang sama, dengan cover yang beda, tapi alhamdulillah isinya sama. Nah saya nggak tahu ini buku masih ada atau tidak sekarang. Nah yang menarik dari buku ini, penulisnya Ahmad Thompson mengatakan bahwa Dajjal itu bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama dari sisi individunya, oknum Dajjalnya. Dan inilah yang banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal, ya, jadi oknumnya, individunya. Tapi ada sisi lain. Sisi lain dari Dajjal ini adalah sisi sistem Dajjalnya. Nah sistem Dajjal inilah yang meliputi semua aspek kehidupan kita. Di sini saya contohkan IPOL, Exos, Bud, Kum, Med, Fam, Mil, ya kan? Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, medis, farmasi, pendidikan, militer, pertahanan, keamanan, pendek kata semua aspek kehidupan kita itu sudah disusupi dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Begitu. Nah, terus ada lagi sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga adalah the unseen force, kekuatan yang nggak tampak. Dan kekuatan yang tidak tampak ini justru yang jadi otak dari sistem Dajjal ini. Diwakili oleh secret societies. Secret societies itu artinya apa, Pak?
organisasi-organisasi rahasia yang semuanya dibikin oleh Yahudi. Namanya macam-macam. Ada yang namanya Freemasonry, ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Kabbalah, ada yang namanya Knight Templar, ada yang namanya Skull and Bones, ya kan? Macam-macam. Tapi yang jelas, mereka ini kalau mengadakan pertemuan itu sembunyi-sembunyi, rahasia, ya. Keanggotaan mereka juga rahasia. Dan mereka itu merekrut orang-orang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Kadang-kadang kepala negara, perdana menteri, menteri-menteri, businessman yang kaya raya, taipan-taipan, ya kan, ilmuwan-ilmuwan canggih gitu di berbagai bidang ilmu, ya kan, artis, penyanyi, bintang film, selebritis, ya kan, pendek kata orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Nah, dalam pertemuan-pertemuan mereka, agenda mereka intinya cuma dua. Pertama, agenda rapat berunding tentang bagaimana bikin rencana-rencana rusak di muka bumi ini. Misalnya rencana apa? Rencana mengurangi populasi planet bumi ini. Gimana caranya kita bisa mengurangi populasi planet bumi? Dengan kata lain, bagaimana caranya kita bisa membunuh sekian banyak orang? Nah, tapi di samping agenda rapat-rapat membicarakan rencana-rencana jahat, mereka juga punya agenda kedua yang sangat penting, namanya agenda penyembahan setan. Mereka menyembah setan Pak dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Jadi mereka mengadakan ibadah-ibadah kepada iblis, kepada setan. Nah, kok kita bisa tahu berita ini? Kita bisa tahu karena ada anggota Freemasonry yang akhirnya taubat. Dia seorang ulama dari Lebanon. Pada tahun 1970-an dia terjebak ikut Freemasonry. Nah, dalam pertemuan pertama dia ikut Freemasonry, dia dilantik. Dalam pelantikan itu dia disaksikan oleh Al-Quran, ya, karena dia Muslim. Kalau yang Kristen ya dengan Bible, kan gitu. Nah, dia dilantik jadi anggota, jadilah dia anggota level pertama, ya, lapisan yang paling awal. Nah, rupanya dia dikasih tugas-tugas sama Freemasonry, dia bisa jalankan dengan baik, dengan patuh. Akhirnya dia layak untuk dilantik ke level kedua, ya. Freemasonry ini levelnya banyak Pak, sampai 33. Ya, tetapi orang tidak bisa sampai level tertinggi 33 kecuali kalau berdarah Yahudi. Kalau bukan berdarah Yahudi, mentoknya di level 32. Nah, si ulama ini dia naik ke level kedua. Di level kedua dia dilantik lagi dengan saksi Al-Quran, tapi ada saksi tambahan, bunga mawar. Terus dikasih tugas-tugas, ternyata dia masih patuh, dia masih setia kepada Freemasonry. Naik level 3, dilantik lagi. Nambah lagi saksinya, Al-Quran, bunga mawar, pisau belati, ya. Terus dia naik level 4, naik level 6, naik level 7. Nah, di level 7, ya, tidak bertambah saksinya, tapi berkurang satu. Yang satu itu apa? Al-Qurannya. Ya, tapi dia masih ikuti permainan ini. Sampai mana? Sampai level 30 dia ikuti. Nah, di level 30 itu alhamdulillah imannya masih ada. Nah, apa yang terjadi di level 30? Ketika dia mau dilantik, dia diharuskan mengucap lafal pelantikannya atau lafal baiatnya, diawali dengan kalimat in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Barulah dia sadar, ini Hizbus Syaitan, ini partai setan ini. Saya nggak layak ada di sini, saya ulama. Maka dia keluar dari Freemasonry, dia tulis buku, dia ungkapkan isi dari gerakan Freemasonry itu. Nah, jadi kita tahu Pak. Nah, jadi sekarang Pak, banyak pemimpin-pemimpin dunia, negara-negara, ya kan, bintang film, selebritis, ya kan, itu anggota dari secret society model begini Pak. Dan kadang-kadang mereka kalau ritual penyembahan iblis itu, mereka harus melakukan pengorbanan, ya, harus ada yang jadi tumbal. Nah, tumbalnya itu kadang-kadang anak kecil atau anak bayi, diapakan? Disembelih hidup-hidup Pak. Kemudian di dalam acara itu darahnya diambil, dikumpulkan, dibagi-bagi, diminum Pak. Dagingnya dipotong, dimakan hidup-hidup, dan itu diyakini kalau dimakan maka itu akan menyebabkan yang memakan, meminum darahnya itu menjadi awet muda. Gitu. Ini bukan omong kosong Pak, ini realitas. Jadi sekarang ini dunia sedang dipimpin oleh mereka-mereka sosok-sosok tokoh-tokoh yang jenisnya model begini Pak. Makanya pantaslah dunia ini menuju kegelapan. Dunia bukan menuju cahaya, tapi menuju kegelapan. Karena banyak orang-orang kunci-kunci yang menentukan perjalanan negara-negara ini, ya, adalah orang-orang yang biasa menyembah setan, menyembah iblis. Gitu. Baik, nah, jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal.
Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau nanti Dajjal sudah keluar, dia akan mengumumkan kalau dirinya adalah Rabb, adalah Tuhan, ya. Jadi mirip seperti ucapan siapa? Ana rabbukumul a'la, Firaun, ya. Firaun itu mengatakan akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Nah, jadi nanti ya Dajjal itu kalau sudah muncul, dia akan mengaku dirinya Rabb. Dan barang siapa yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb, sama Dajjal dikasih surga. Surga apa? Ya surganya Dajjal, surga dunia. Dan barang siapa yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb akan dikasih neraka, neraka dunia, nerakanya Dajjal. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Nerakanya Dajjal itulah surganya Allah Ta'ala, sedangkan surganya Dajjal itulah nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang Dajjal belum ada, tapi sistem dunia ini dirancang berkarakter seperti Dajjal. Siapa yang menurut dengan aturan, regulasi, ya, prosedur-prosedur yang dirumuskan oleh sistem Dajjal sekarang, pasti dikasih kemudahan-kemudahan hidup. Tapi barang siapa yang nggak nurut sama sistem Dajjal, oh dipersulit. Dan kita sudah mulai merasakannya 2-3 tahun kemarin, Pak. Yang mau nurut di micin, ya kan, dia boleh keluar masuk mal, dia boleh naik pesawat, dia boleh naik kereta, ya kan. Tapi barang siapa yang nggak di micin, oh jangan coba-coba masuk mal, nggak boleh dia. Dia dianggap penjahat, begitu. Nah, ini sistem Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian Nabi bersabda, Dzukirat Dajjal inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu indi min fitnatid Dajjal. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal, dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, kecuali dalam rangka menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Jadi dari hadis ini kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa makin dekat jadwal Dajjal tiba, ya, fitnah yang kita hadapi itu makin berat, Pak. Kayak gunung fitnah gitu. Dan barang siapa yang menghadapi fitnah di level lereng gunungnya, itu bisa lulus, dia akan lulus di level berikutnya, lulus lagi di level berikutnya, lulus terus. Kalau umurnya sampai ke jadwal Dajjal muncul dan Allah takdirkan dia ketemu Dajjal, dia akan lulus menghadapi Dajjal. Tapi barang siapa yang di level lereng gunung saja sudah kena fitnahnya ini, sudah terperosok ke dalamnya, niscaya di level berikutnya dia lebih terperosok lagi, karena fitnah di level berikutnya lebih berat lagi. Dan ujung-ujungnya ketika Dajjal muncul dan dia masih hidup dan dia ketemu dengan Dajjal, dia pasti akan masuk dalam perangkap fitnahnya Dajjal. Nah, sebelum Dajjal muncul, yang muncul itu adalah Dujail, Dajjal kecil, ya. Kalau ngadepin Dajjal kecil aja udah kena, ya apalagi ngadepin Dajjal, ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bisa menghadapi Dajjal yang kecil, mudah-mudahan dia menghadapi Dajjal yang besar juga istiqamah, dia bisa tetap bertahan. Nah, yang terakhir sekali, surat Al-Baqarah 257, ayat yang termasuk dianjurkan oleh Nabi kita wirid pagi dan wirid sore membacanya bersama dengan ayat kursi, ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa berbedanya kita orang beriman dengan kaum kafir. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang beriman. Ketika Allah saja yang dijadikan wali oleh orang-orang beriman, wali itu artinya 3, Pak, pemimpin, pelindung, penolong, maka Allah akan keluarkan kita orang beriman ini dari kegelapan menuju cahaya. Jadi sekalipun dunia ini sedang dilanda oleh badai fitnah seperti malam yang gelap gulita, kalau kita tetap bergantung hanya kepada Allah sebagai wali kita, niscaya Allah akan keluarkan kita dari kegelapan zaman ini ke dalam kondisi bercahaya. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka itu taghut. Taghut itu apa? Taghut itu setan. Dan siapapun yang loyalnya kepada setan itu taghut. Dan kalau taghut dijadikan pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Justru orang-orang ini keluar dari cahaya menuju kegelapan. Dan mereka ini penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mari saya mengajak diri saya dan kita bersama, kita keluar dari kegelapan zaman ini dengan cara kita menjadikan Allah semata sebagai wali kita. Dan itu caranya yang paling praktis adalah memastikan bahwa alat yang Allah turunkan kita jadikan pegangan kita, yaitu kitabullah Al-Quran.
Allah berfirman di surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang maha perkasa dan lagi maha terpuji. Nah, jadi kalau rumah-rumah kita dihiasi dengan Al-Quran dan diri-diri kita dicetak dengan Al-Quran, cara berpikir kita, cara berperasaan kita, cara bertingkah laku kita, cara beribadah kita, niscaya kita ini akan jadi duta-duta Al-Quran yang menerangi sekeliling kita, dan kita akan merubah gelapnya zaman ini menjadi sebuah zaman yang terang kembali, dan seiring dengan itu mudah-mudahan kita memasuki babak kelima kelak nanti. Demikian saya akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan terkait dengan tema kita sangat spesifik hari ini, dan dikupasnya pun memang melekat pada materi yang kita bahas terkait dengan badai fitnah, di mana pada kondisi saat itu seperti malam yang gelap gulita. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa yang dimaksud dengan gelap gulita itu hanya istilah yang menggambarkan bahwa memang yang dimaksud dengan gelap gulita itu karena banyaknya fitnah yang menghampiri kita, mulai dari aspek pendidikan, politik, kemudian dunia hiburan, dan bahkan disusupi juga di pemahaman keagamaan kita. Maka muncullah terkait dengan sekulerisme dan lain sebagainya. Itu merupakan agenda-agenda fitnah yang sedang menghantam kita saat ini, sehingga membedakan yang tadi dalam hadis yang guru kita jelaskan bahwa orang itu di pagi hari itu bisa jadi dia muslim, tapi di sore hari sudah kafir, karena betapa kencangnya fitnah yang menghantam kita saat ini. Nah, dengan kondisi seperti ini seharusnya kita mulai bertanya-tanya nih, ya, bisa meraba-raba kira-kira benteng apa yang memang bisa membentengi diri kita untuk menghadapi fitnah ini. Nah, monggo nanti Ustaz mungkin agar kita juga dapat pencerahan ya sebelum dibuka pertanyaan. Mungkin saya dulu Ustaz ya. Jadi untuk menghadapi fitnah tadi Ustaz, yang memang kalau logika kita nggak bisa lepas kita, pendidikan, politik segala macam kita udah dikerumunin tuh, udah di berbagai macam sistem tuh udah mengelilingi kita. Artinya kalau udah sistem mau bergerak ke level lain tuh peluangnya itu sedikit kalau logika. Nah, kira-kira Ustaz, kira-kira benteng yang terbaik bagi kita nih untuk menghadapi badai fitnah yang multidimensi tadi, berbagai macam aspek, seperti apa Ustaz? Yang sedikit tapi mengena Ustaz, sebelum kita lempar ke jamaah. Ya, jadi begini. Kalau kita lihat surat Al-Hasyr di ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi semua fitnah yang kita alami sekarang ini itu akan bisa mengenai orang-orang yang sekalipun mengaku beriman, sekalipun mengaku muslim, tapi kalau dia tidak zikrullah dalam jumlah yang cukup, ya, dia itu akan menjadi orang-orang yang kena efek fitnah itu. Dan karenanya Allah mengatakan, barang siapa yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya sendiri, kan, lupa diri. Lupa diri itu penyakit yang paling mengkhawatirkan sekarang ini, dan penyakit ini banyak terjadi pada kaum muslimin hari ini. Karena kan kalau seorang muslim lupa diri, ibaratnya dia kehilangan identitas, kan.
dia tetap muslim, tetapi dia nggak berperilaku muslim, bicaranya nggak bukan bicara Islam, otaknya bukan cara berpikir Quran, ya kan? Perasaan-perasaannya senang bencinya itu tidak berdasarkan senang benci karena Allah, ya kan? Nah, jadi ini orang kehilangan identitas gitu. Makanya solusinya kita harus rajin zikrullah. Perintah Allah itu sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi kuncinya adalah kita dengan Allah ini harus punya koneksi yang kuat. Ya kayak wifi gitu. Kalau wifi kita kuat kan enak, koneksi kuat kan lancar semua urusan. Sama kita dengan Allah itu kalau koneksinya kuat, lancar semua urusan kita. Kita ngadepin fitnah ini kita nggak sampai mengalami lupa diri, nggak akan. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana zikrullah ini benar-benar mewarnai seluruh urusan kita, urusan kehidupan kita tanpa kecuali. Wallahu a'lam. Jelas ya Bu, konkret, jelas, detail dan ringkas bahwa memang salah satu bagi kita untuk terhindar dari fitnah yang luar biasa ini, salah satu yang guru kita sampaikan adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Tidak terbatas hanya sekedar zikir, tetapi tuntutan Allah yang lain juga kita lakukan. Nah, itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat dan lain sebagainya. Baik Ustaz, kita lempar dulu ke jamaah. InsyaAllah ada beberapa amplop, kemudian juga ada bingkisan dari panitia yang nanti mungkin yang bisa jawab pertanyaan dan juga yang bisa bertanya. Baik, kita buka dulu pertanyaan ke ikhwan ya. Ustaz Syarif, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan materi kita, yaitu materi akhir zaman. Bahwasanya telah nampak kepada kita, yaitu berupa fitan ya, yang mana mungkin satu hal yang mungkin peristiwa akhir zaman yang nampak pada kita ini, yaitu berupa tanda gejala alam seperti kekeringan ya, yang mana melalui petunjuk Nabi juga mengatakan bahwa sebelum datangnya Dajjal itu ada masa 3 tahun kekeringan ya. Dan kalau kita melihat di akhir-akhir ya, apalagi di tahun ini juga musibah kekeringan ini juga termasuk kekeringan yang panjang ya. Kalau 2/3 hujan yang ditahan itu kan berarti sekitar 3-4 bulan. Baru nanti di tahun keduanya itu 1/3 hujan akan ditahan ya. Baru yang di tahun ketiganya 1 tahun penuh hujan akan ditahan ya. Baru nanti akan terjadi yaitu keluar Yajuj Dajjal. Nah, tanda ini apakah akan mendahului sebelum datangnya Dajjal, atau juga tanda ini juga berkenan dengan kaitannya dengan ad-dukhon ya. Jadi mohon untuk penjelasan dari Ustadz ya, termasuk juga peperangan malhamah yang terjadi juga di Ukraina, kemudian juga di Palestina, di Syria ya. Peperangan-peperangan yang mendahului ini kan berarti juga tanda-tanda akhir zaman. Nah, lalu solusi bagi kita ya, orang yang beriman pasti mempunyai kegelisahan ya, mempunyai kekhawatiran ya, baik untuk dirinya dan keluarganya ya. Sedangkan kita ini kadang kalau mengaji itu ya modalnya semangatnya itu juga nggak seperti semangatnya orang yang mempersiapkan akhir zaman ya. Kadang kita tolabul ilmi hanya sendiri ya, kadang tidak juga membawa keluarga ya. Apalagi kita melihat fenomena mungkin di lingkungan kita ini juga seperti itu ya. Jadi yang paling banyak datang itu adalah kaum ibu-ibunya ya, sedangkan bapak-bapaknya sangat sedikit sekali. Padahal ar-rijalul qawamun ya. Jadi yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin ya. Jadi kalau pemimpin keluarganya saja tidak ikut kajian akhir zaman, bagaimana nanti akan mempersiapkan akhir zaman? Mungkin seperti itu Ustaz. Solusi dan juga tanda-tanda akhir zaman yang nampak ini memang sudah relevan
yaitu dengan akan munculnya al-asratus sa'ah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Mau langsung ditanggapi? Jawab dulu Ustaz biar nanti enak. Baik, jadi di sini ada satu slide. Jadi slide ini adalah kronologi tentang 10 tanda besar. Jadi kan tanda kiamat terbagi dua ya Pak. Ada alamatus sugro, tanda-tanda kecil, jumlah ratusan jumlahnya. Dan ada alamatul kubro, tanda-tanda besar, jumlahnya hanya 10. Dan secara umum tanda-tanda besar ini munculnya belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi ya. Nah, di dalam kitab karya Syekh Mubayyad ini ulama dari Palestina, dari Gaza ya. Dia menulis sebuah disertasi doktoral yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini menarik sekali karena di dalamnya Syekh Mubayyad melakukan ijtihad tentang kronologi 10 tanda besar. Jadi kalau kita lihat 10 tanda besar itu sebagai berikut. Hadisnya ini diantaranya begini. Ini salah satu hadis saja. Nabi mengatakan sesungguhnya kiamat nggak akan terjadi sehingga kalian lihat 10 tanda. 1 dukhan, kabut asap. 2 dajjal. 3 dabbah, binatang melata. 4 matahari terbit dari tempat terbenamnya. 5 turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. 6 Ya'juj wa Ma'juj. 7, 8, 9 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Sama yang terakhir sekali kata Nabi, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang urutannya, Pak. Berbeda pendapat tentang urutannya. Ya, yang mereka sepakati cuman yang terakhir karena bahasa Nabi jelas-jelas wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari itu semua api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Itu disepakati, itu tanda paling akhir. Tapi nomor 1 sampai 9 para ulama mengatakan Nabi ketika menyebutkannya bukan berarti urutannya akan begitu. Nah, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman memberanikan diri membuat urutannya. Nah, urutannya yang dia usulkan sebagai berikut, bahwa menurut pendapat Syekh Mubayyad 3 tanda besar pertama itu munculnya bisa dikatakan serentak karena sebabnya satu, sebabnya perkara yang sama, yaitu terjadinya batsyatul kubro. Batsyatul kubro itu artinya hantaman keras terhadap planet bumi ini dari bongkahan batu yang jatuh dari langit. Dan bongkahan batu itu besar sekali dan berkecepatan tinggi sekali. Sebagian bongkahan batu itu jatuh di daratan. Nah, yang jatuh di daratan itu menimbulkan kepulan asap dukhan. Tapi sebagian lagi jatuhnya di samudra. Nah, yang samudra itu menyebabkan tsunami yang dahsyat, yang menyebabkan terjadinya pembenaman bumi di timur dan di barat. Begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, baru kemudian hadirlah Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dan kalau Al-Mahdi sudah muncul, baru terjadi pembenaman bumi di Jazirah Arab, yang sekaligus membenamkan satu pasukan yang dikirim dari Syam oleh penguasa zalim untuk memerangi Al-Mahdi yang ada di Mekah. Tetapi pasukan ini meluncur dari Syam, sudah lewat Madinah, mau terus ke Mekah. Antara Mekah Madinah Allah benamkan ke dalam bumi. Terjadilah pembenaman di Jazirah Arab sekaligus pembenaman pasukan ini. Nah, ini urut-urutan menurut Syekh Mubayyad. Sejujurnya saya tadinya juga setuju dengan urutan ini, tapi lama-lama saya pikir-pikir sepertinya urutan ini kurang pas. Kalau saya berasumsi urutannya yang paling pertama justru Al-Mahdi hadir dulu. Kenapa? Karena Al-Mahdi ini pimpinan orang beriman di akhir zaman, dan Nabi mengeluarkan perintah, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kalian kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, sekalipun sulit, usahakan berbaiat kepada dia.
karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, bagaimana caranya kita bisa membaiat Al-Mahdi? Bagaimana caranya kita bisa tahu Al-Mahdi sudah muncul? Kalau urutannya seperti ini. Sebab kalau urutannya seperti ini, berarti sebelum hadirnya Al-Mahdi, efek dari Batshat Al-Kubra itu menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern itu mati, Pak, macet. Begitu. Karena dahsyatnya hantaman keras dari langit itu menimbulkan apa yang orang barat istilahkan sebagai EMP, electromagnetic pulse. Itu dengan kata lain, teknologi listrik semua mati di Papua, ya Pak. Karena kencangnya batu itu bergerak dan karena besarnya batu itu menimbulkan sebuah kekuatan kecepatan supersonik yang menimbulkan teknologi itu macet, mati semuanya. Nah, kalau dia terjadi sebelum Al-Mahdi hadir, bagaimana kita bisa baiat Al-Mahdi? Dengar kabar Al-Mahdi saja nggak mungkin kita dapatkan. Yang dapat beritanya cuma yang dekat-dekat Ka'bah saja, yang dekat Mekah saja. Dan ini jelas tidak adil. Allah Ta'ala tidak mungkin membiarkan umat Islam ya hanya segelintir yang tahu hadirnya pemimpin mereka. Maka saya berpendapat Al-Mahdi itu hadir sebelum terjadinya Batshat Al-Kubra. Al-Mahdi hadir, pembenahan bumi di Jazirah Arab sekaligus pembenahan pasukan, dan ini di dalam keterangannya adalah peristiwa alam yang meyakinkan umat Islam yang tadinya masih ragu-ragu, wah ini siapa nih laki-laki yang dibaiat di depan Ka'bah, ini benar Al-Mahdi apa bukan? Begitu ada berita pasukan ternyata mengejar dia dan ternyata dibenamkan Allah dalam peristiwa pembenahan di Jazirah Arab, semua muslim yang ngerti hal ini langsung yakin, oh ini Al-Mahdi. Kalau gitu kita harus segera berangkat, kita harus segera hijrah membaiat Al-Mahdi. Begitu ya. Nah, setelah justru kaum muslimin ngumpul di sekitar Al-Mahdi, kekuatannya sudah mulai ada, barulah terjadi Batshat Al-Kubra itu, hantaman keras itu. Dan hantaman keras itu menyebabkan teknologi canggih habis. Ya, kalau teknologi canggih habis, berarti ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala bagi umat Islam. Kenapa? Karena kita nggak perlu ngejar-ngejar ketertinggalan teknologi lagi sama orang barat kafir yang jadi musuh kita. Kalau sekarang kan seperti jihad di Palestina ini kan sangat tidak berimbang. Sementara mujahidin harus bikin sendiri rudalnya, roketnya. Sementara Israel tinggal pakai aja hadiah dari emaknya Amerika Serikat, kan gitu. Ya kan? Kan sekarang perang tuh banyak yang nggak fair, Pak, nggak adil, Pak. Tapi kalau semua teknologi sudah habis, ya kita ya kafir semuanya harus ya mengandalkan apa yang kita miliki masing-masing, kan. Dan asik-asik nanti kita perangnya, Pak, enak gitu. Lawan satu enak gitu. Kalau sekarang kan sementara mujahidin berkeringat-keringat di padang pasir gitu kan, merunduk-runduk gitu ya. Sementara musuh di ruang AC, pakai laptop, pakai mouse ya kan, pakai drone ya kan. Oh, lock target gitu kan. Ya, mujahidin 300 orang, kirim rudal satu, Syekh habis dengan anak istrinya semuanya, lansianya. Kan nggak fair. Nah, jadi kita meyakini bahwa justru Al-Mahdi hadir dulu sebelum itu, supaya kita ini sudah punya kekuatan yang berimbang ya, dalam artian personil dengan personil. Nah, barulah kalau Batshat Al-Kubra terjadi setelah itu, maafi muskilah ya. Nah, karenanya setiap kita harus sensitif. Begitu ada berita Al-Mahdi muncul, jangan ragu-ragu, jangan ikuti media massa yang pasti akan mengatakan inilah the number one terrorist after Osama bin Laden gitu. Pasti akan mengatakan begitu. Tapi kalau kita tahu hadis-hadisnya dan kita yakin kebenarannya, kita nggak ragu, kita segera hijrah, kita segera berbaiat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan itu. Gitu. Nah, Dajjal itu muncul setelah Batshat Al-Kubra. Nah, maka tidak mungkin 3 tahun yang kekeringan itu sebelum Dajjal itu terjadi sekarang ini, karena sekarang Al-Mahdinya saja belum ada. Gitu. Kalau saya begitu keyakinan saya. Ya, sebab di dalam hadis-hadis diisyaratkan bahwa Dajjal itu muncul sekian tahun setelah Al-Mahdi muncul. Ya, ada sekitar 5-7 tahun berikutnya baru Dajjal muncul. Dan Dajjal ketika muncul tidak serta-merta berhadapan dengan khilafah yang dipimpin Al-Mahdi, tapi dia main pinggir dulu, karena dia juga pengecut pada dasarnya. Dia nyari mangsa dulu di kalangan orang-orang yang terisolir dari khilafah. Gitu. Nah, ini juga sekaligus pelajaran buat kita. Kalau kita sudah dengar Al-Mahdi muncul, usahakanlah kita gabung sama Al-Mahdi. Kalau tidak, keburu Batshat Al-Kubra, nggak ada sarana untuk berangkat. Ya bisa sih maksain naik kapal, naik perahu, tapi kan sudah nggak ada listrik. Jadi nggak mungkin ada kapal yang pakai mesin.
yang berarti berbulan-bulan baru sampai ke Arab gitu, ke tempat Al-Mahdi berada. Akibatnya apa? Sementara kita tahu si Dajjal berkeliaran, ya kita harus menyatukan barisan di wilayah kita masing-masing itu. Tanpa kepemimpinan Al-Mahdi, jauh dari kita harus bikin mungkin kampung akhir zaman untuk menghadapi si Dajjal. Ya insya Allah sih kita tahu apa yang harus kita lakukan. Cuma kan beda dong kalau kita sudah gabung dengan Al-Mahdi dengan kita masih terisolir gitu. Itu pilihannya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Clear ya Ustaz ya? Insya Allah jawabannya terkait dengan pertanyaan tadi. Pertanyaannya belum saya jawab, kan pertanyaannya solusi ya. Nah solusinya adalah kita supaya diizinkan Allah bisa gabung sama Al-Mahdi, mari kita mentarbiyah diri kita, keluarga kita untuk menjadi bahagian yang layak dipilih Allah gabung sama Al-Mahdi. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah mari kita penuhi sifat-sifat jundullah, tentara Allah, dan itu ada di rangkaian ayat surat Al-Maidah 54, 55, 56. Di surat Al-Maidah 54, 55, 56 Allah menjelaskan tentang jika sebagian dari umat Islam ini udah pada murtad, ya kan, meninggalkan agama Allah karena dahsyatnya fitnah, maka Allah akan datangkan satu generasi baru. Yang generasi baru ini punya ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus itu satu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut dengan sesama orang beriman. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya kehormatan diri di hadapan orang kafir. Enggak lihat orang kafir terus jadi ciut nyalinya, nunduk-nunduk semua orang kafir, tinggi-tinggi semua orang kafir. Enggak. Dia ngelihat orang kafir justru bagi pihak yang hina gitu, karena kekafirannya. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun dia punya jabatan, kita nggak peduli, ya kan? Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Dalam arti mereka menegakkan agama ini, beragama ini bukan sekedar mencari pahala untuk pribadinya masuk surga sendirian, tapi dia menegakkan agama dalam rangka izzal Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dia punya semangat jihad. Yang kelima, la yakhafuna laumata laim, dia nggak punya rasa takut dengan celaan orang yang suka mencela. Mau dibilang radikal kayak, mau dibilang teroris kayak, nggak peduli dia. Karena bagi dia yang penting ikut Allah dan Rasulnya. Toh yang menuduh itu manusia. Manusia bisa benar, bisa salah. Terus yang keenam, mereka itu punya loyalitas yang jelas kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang loyal pada Allah dan Rasulnya. Nah kata Allah, barang siapa yang seperti ini, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya Allah akan menangkan Hizbullah. Hizbullah itu artinya kumpulan jundullah, kumpulan tentara Allah. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Kalau kita bisa mencetak sifat-sifat itu pada diri kita, mudah-mudahan pada saat Al-Mahdi muncul, Allah mudahkan kita bisa bergabung dengan Al-Mahdi. Karena tadi hadisnya sudah saya bacakan di awal tadi, al-arwahu junudun mujannadah, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris. Mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari dipisahkan. Nah kalau roh kita sudah memenuhi kriteria jundullah, ya pastinya kita dikumpulkan dengan jundullah lainnya, termasuk dikumpulkan dengan amirul jundullah, dengan pimpinan dari para jundullah al-mahdi insyaallah taala. Baik, clear, konkret, jelas ya. Masya Allah. Al-Maidah ayat 53-56 dicatat, ditadaburi, buka tafsir dan pulang ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Ustaz, mungkin kita lempar ke ibu-ibu dulu ya. Ya, yang belakang dulu, nanti Ibu ya. Ini animonya luar biasa Ustaz, maknanya. Sini dua, sini satu lagi Ustaz. Fadhal Ibu, yang sono dulu ya? Saya dulu apa sih? Sono dulu Bu. Oh, iya, Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon bertanya Ustaz. Pertanyaannya adalah mengapa Dajjal diciptakan? Dan terkait dengan fitnah, Mengapa Dajjal apa? Diciptakan. Yang kedua, fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya fitnah ad-Dajjal. Seperti apa ajakah itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pertanyaan
Contoh fitnahnya seperti apa? Fitnahnya seperti apa aja? Iya. Kenapa Dajjal itu diciptakan? Yang kedua, contoh fitnah Dajjal itu seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pertanyaan ini bisa juga kita jawab dengan pertanyaan lagi. Kira-kira menurut yang bertanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa gerangan iblis diciptakan? Ya, iblis diciptakan supaya kita menjadi orang yang siap menghadapi musuh kita, iblis itu. Jadi kita diuji dengan hadirnya iblis, kita diuji dengan hadirnya Dajjal. Dajjal itu ujian buat kita. Ya. Semua yang sifatnya menguji kita itu namanya fitnah. Ya, fitnah itu artinya ujian. Ya, dan Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku kami beriman, sedangkan dia nggak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang juga mengaku kami beriman, sehingga jelas bagi Allah siapa yang jujur dalam pengakuan imannya dan siapa yang dusta dalam pengakuan imannya. Jadi Dajjal diciptakan untuk menseleksi manusia, siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya palsu, siapa yang benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabb, Allah semata, dan siapa yang gampang digoyang sama Dajjal untuk mempercayai kalau Dajjal itu Rabb, Tuhan. Nah, jadi masuk ke pertanyaan kedua, apa contoh fitnah-fitnah yang dibawa Dajjal? Di antara contohnya adalah Dajjal kelak nanti punya dua sungai, ada sungai air dan ada sungai api. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika nanti Dajjal menawarkan dua sungai itu, kalian orang-orang beriman, pilihlah sungai apinya Dajjal. Kalian dekati sungai apinya Dajjal, pejamkan mata, baca 10 ayat pertama suratul Kahfi, ciduklah api itu. Dia akan terasa sebagai air yang jernih, air yang nikmat, yang lezat. Tapi barang siapa yang memilih sungainya, sungai airnya Dajjal, hakikatnya dia memilih apinya Allah Subhanahu wa taala. Neraka Dajjalnya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada lagi disebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal itu didatangi oleh seorang dari Arab. Kemudian orang Arab ini penasaran, dia ingin ketemu Dajjal. Tiba-tiba sama Dajjal, ayah ibu orang ini yang padahal sudah meninggal itu muncul di depan si pemuda Arab ini. Jadi seolah-olah Dajjal itu bisa menghidupkan ayah ibunya lagi. Terus kemudian ayah ibu ini berkata kepada si pemuda Arab ini, "Nah, inilah Tuhanmu yang sebenarnya." Maka tiba-tiba pemuda Arab ini percaya kepada dua sosok ini, dia sujud di depan Dajjal. Padahal itu bukan ayah ibunya, tapi itu dua jin dari kalangan syaitan yang menyerupai ayah ibunya, kerjasama dengan Dajjal. Ya, nah ini jadi tipuan-tipuan Dajjal itu dahsyat sekali, memang mengerikan sekali. Termasuk Dajjal dengan izin Allah, dia bisa tinggal nunjuk langit, dia bilang, "Hai langit, turunkan hujan," turun hujan. Dia tunjuk bumi, dia bilang, "Hai bumi, keluarkan tumbuhanmu," tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya muncul atas kehendak Allah, tentunya atas izin Allah Ta'ala. Nah jadi Dajjal ini punya 1001 tipu daya nanti, ya, sihirnya itu dahsyat sekali. Makanya orang-orang yang tidak memiliki kekuatan zikrullah nggak akan sanggup menghadapi Dajjal. Makanya saya anjurkan, tadi kan saya bilang, solusi yang sangat penting sekarang ini adalah jadilah orang beriman yang patuh dengan perintah Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira." Hai orang-orang beriman, ingatlah akan Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Biasakan kita wirid pagi, wirid sore, pastikan itu berjalan sehari-hari. Biasakan waktu-waktu sholat, panggilan Allah datang, kita utamakan itu. Jangan kita tunda-tunda dengan alasan kerja lah, alasan nyari duit lah, alasan ini dan itu, jangan. Ya, jadi buktikan bahwa kita rindu dengan Allah, begitu dipanggil kita datang. Ya, supaya kalau nanti kita meninggal, kita pun menunjukkan sikap yang rindu ketemu Allah. Sebab Nabi mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa suka ketemu Allah, Allah pun suka ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah pun benci ketemu dia.
Salah seorang istri Nabi langsung nanya, "Ya Rasulullah, siapa yang gak takut dengan kematian?" Kata Nabi, "Bukan begitu wahai istriku. Barang siapa orang beriman menjelang ajalnya tiba, maka malaikat akan datang membawa kabar gembira. Kabar gembira sekaligus memperlihatkan tempat tinggalnya kelak nanti di akhirat, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Dengan melihat itu semua, dengan mendengar kabar gembira itu, maka si mukmin yang menjelang meninggal ini menjadi ingin segera ketemu Allah. Maka Allah pun ingin segera ketemu dia. Tapi barang siapa orang yang kafir menjelang ajalnya, malaikat juga datang mendatangi dia, tapi membawa kabar buruk dan memperlihatkan tempat tinggal dia yang buruk di akhirat nanti. Mendapat kabar buruk itu, melihat tempat tinggal yang buruk kelak nanti di akhirat, membuat dia nggak ingin ketemu Allah. Allah pun nggak ingin ketemu dia. Nah, jadi tolong kita hidupkan ya zikrullah dalam semua kesempatan, supaya kalaupun Allah takdirkan kita ketemu Dajjal, mudah-mudahan tipu daya Dajjal, sihir Dajjal bisa kita patahkan dengan zikir-zikir yang biasa kita kerjakan, karena itulah sarana koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lagi jangan lupa bahwa Nabi bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum ana hajijukum dunakum." Jadi kalau Dajjal itu keluar, aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku menjadi pelindung kalian, pembela kalian menghadapi si Dajjal. Tapi kalau aku sudah nggak ada, Dajjal keluar, maka kalian masing-masing harus cari keselamatan sendiri-sendiri, dan Allah menjadi penggantiku, katanya. Artinya bergantunglah kepada Allah, gitu. Karena Dajjal itu ya tidak bisa menipu orang yang bergantungnya hanya kepada Allah, ya. Dan satu lagi, janganlah di dalam hati kita ini diam-diam punya penasaran pengen ketemu Dajjal, ya. Jangan punya rasa ingin ketemu Dajjal. Sebab Nabi jelas-jelas mengatakan, "Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu." Barang siapa dengar Dajjal mau mendekati kampung halamannya, negerinya, tempat tinggalnya, menjauhlah dari Dajjal. Sebab ada orang yang asalnya beriman tapi penasaran ingin ketemu Dajjal. Begitu ketemu Dajjal, dia langsung sujud di depan Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal, ya. Nah, jadi ngadepin Dajjal tuh nggak boleh ada perasaan pengen ketemu, nggak boleh, gitu. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Nggak pengen punya keinginan, aku dengar selebritis mau datang, pengen datang ketemu, gitu ya. Dengar pejabat datang, oh pengen selfie bareng pejabat, gitu ya. Berani lo selfie sama Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Akhwat yang tadi, kemudian dari bapak-bapak satu. Fadhol. Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, ketika fitnah Dajjal itu sudah masuk dari berbagai lini karena sistem tadi ya, bahkan masuk dalam aspek kehidupan setiap muslim, dan mayoritas muslim itu sendiri banyak yang meninggalkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita lihat faktanya di Palestina tadi, bagaimana kita sebagai muslim, sebagai muslim tadi, kewajiban kita apakah cukup hanya bisa mendoakan ataukah ada solusi yang lain? Itu aja Ustaz. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, nggak kedengeran pertanyaan. Oh gitu ya. Ulang lagi Ustaz ya. Ulang lagi Ustaz ya. Iya. Pelan-pelan Bu, ngomongnya pelan-pelan dan tolong ya. mic-nya dekat sekali dari bibir ya. Coba. Iya. Baik Ustaz. Ya, mohon nanya Ustaz. Saya mau bertanya, ketika fitnah Dajjal sudah masuk dari berbagai aspek kehidupan karena sistem tadi, dan mayoritas muslim pun banyak yang sudah meninggalkan, mayoritas muslim ya banyak sudah meninggalkan. Maaf, nggak kedengeran nih ujungnya karena. Ulang lagi Ustaz. Sudah masuk, kemudian banyak muslim yang apa? Banyak muslim yang mulai meninggalkan aturan baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan faktanya ketika kita Al-Quran dan Sunnah. Aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, ya. Selanjutnya, bagaimana untuk kita melihat fakta sekarang yang terjadi dengan saudara kita di Palestina? Ada hak kewajiban kita sesama muslim tadi, apakah cukup hanya untuk mendoakan saja atau ada solusi yang lain? Itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi soal Palestina ini yang sudah pasti bisa kita langsung kerjakan dan ini pasti nggak ada biayanya adalah berdoa. Itu yang udah pasti ya. Dan tadi sudah saya katakan, kalau kita mendoakan saudara muslim kita tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka ada malaikat di samping kita yang mengaminkan doa kita sambil mengatakan walaka bimithli, dan bagi engkau hal yang sama gitu. Jadi yang namanya kita mendoakan saudara muslim kita itu jangan sekali-kali dibilang cuman doa ya kan? Bukan cuman ini. Ini sesuatu yang penting sekali. Makanya kita harus meyakini ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan karenanya ketika kita berdoa, jangan berdoa yang angin-anginan gitu loh. Jangan berdoa yang asal lewat saja, tapi berdoalah dengan penuh kekhusyuan, dengan kehadiran hati gitu. Karena itu bukan barang yang boleh dikatakan cuman ya. Doa itu bukan cuman. Jangan sekali-kali kita nganggap doa itu cuman ya. Bahwa doa itu gratis itu benar. Dan karena gratisnya itu, janganlah doa pun tidak gitu. Ngapain kita bicara bantuan apa lagi yang bisa kita berikan kepada Palestina selain daripada doa? Padahal doa saja nggak dikerjakan gitu. Kerjakan aja dulu doa. Siapa tahu dengan kita sudah mengerjakan doa, Allah tanamkan dalam hati kita ya, digerakkan hati kita untuk mengerjakan hal yang lebih daripada doa. Entah kita mengirim dana, entah kita mengirim yang lainnya ya kan. Tapi yang penting adalah hati kita itu bersama dengan mereka. Itu yang paling penting. Nggak penting juga kita udah ngirim dana tapi hati kita nggak ada sama mereka, nggak peduli kita sama mereka. Bahkan kita ikut-ikut nyebarin broadcast berita-berita yang ngaco gitu ya. Buat apa kita ngirim dana kalau hakikatnya hati kita nggak bersama mereka, pikiran kita nggak bersama mereka. Kan yang jauh lebih penting adalah menggambarkan bahwa kita ini seperti yang digambarkan Nabi ya, al-muslimuna kal jasadil wahid. Orang beriman itu seperti satu tubuh kan. Itu yang paling penting. Nah jadi sesungguhnya kita nggak perlu merasa minder. Wah masa cuma doa sih yang kita kirim. Doa itu bukan cuman, doa itu luar biasa kalau dikerjakan dengan baik dan benar ya. Dan kedua, setelah kita berdoa, yakinlah, mintalah sama Allah kalau perlu, ya Allah tunjuki aku apalagi yang bisa kukerjakan sebagai bukti sumbangsiku bagi perjuangan saudara-saudaraku di Palestina. Silakan saja ya. Itu banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan. Termasuk yang tentunya bisa kita kerjakan adalah kita menyebarluaskan berita-berita yang benar tentang apa yang terjadi. Termasuk kita berusaha untuk memandang kasus perang Palestina Israel ini dengan kacamata iman. Jangan biasakan kita memandang dengan kacamata logika pikiran duniawi yang sesungguhnya seringkali menyebabkan iman kita malah merosot. Tapi kalau kita sudah memandang dengan iman ya kan, hal-hal yang sepertinya nggak masuk di akal pun bisa menguatkan iman kita. Makanya tadi kan ayat yang dibacakan oleh qari kita surat Al-Baqarah 216 itu juga luar biasa sekali. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian gak sukai. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kamu, boleh jadi sesuatu yang kalian sukai itu buruk bagi kamu. Nah jadi kita harus belajar bagaimana kita mendengar kasus-kasus yang terjadi di negeri lain, apalagi khusus tentang Palestina ini, kita mensikapinya secara benar dan kita akhirnya menyebarluaskan pandangan-pandangan yang semakin mengokohkan imannya orang beriman dan semakin membuat sedih dan takut dan kecewanya orang-orang kafir. Ya karena itulah cara yang benar di dalam menyebarluaskan berita dan opini. Gitu. Bukan asal ada berita, oh sebarin aja. Asal ada opini, sebarin aja, nggak begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir untuk bapak-bapak tadi yang nggak katakan, Bu, boleh speakernya? Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hasan dari Bojongsari, Depok, Pak. Bojongsari, Depok. Saya melihat tahu acara ini dari beranda Facebook, lewat kebetulan di beranda Facebook saya.
Dan saya selalu mengikuti kajian Ustadz Isyam Tanjung dari YouTube atau ketika lewat dari Belanda. Begini Ustadz, saya sering mengikuti kajian akhir zaman. Ada satu Ustadz yang mengatakan ketika kita bertemu dengan Dajjal, kalau itu ditakdirkan maka bacalah 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, maka kamu akan selamat. Pertanyaan saya, Dajjal mungkin saat ini belum muncul, tapi fitnahnya Dajjal kecilnya sudah bermunculan, bahkan sudah sampai masuk ke rumah-rumah kita. Apakah bisa surat Al-Kahfi ini 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ini kita dawamkan untuk zikir kita, untuk menghindari fitnah-fitnah Dajjal kecil ini yang sudah mulai muncul di sekarang ini? Pertanyaannya itu, apakah layak? Saya khawatir mengamalkan itu nanti ketika diamalkan tidak ada dalilnya, dibilang sekarang ini lagi musim orang yang mengatakan bid'ah gitu Ustaz. Jadi seandainya saya mengamalkan itu 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi untuk menghindari fitnah Dajjal kecil yang sudah mulai muncul, apakah boleh? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang bunyi hadisnya begini, man hafidha asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal, yang artinya barang siapa hafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, niscaya dia akan dilindungi Allah dari fitnah dajjal, ya. Dan ini berlaku juga untuk 10 ayat terakhir. Jadi man hafidha asyra awakhir min suratul kahfi dan seterusnya. Barang siapa hafal 10 ayat terakhir suratul kahfi, niscaya dia dilindungi Allah dari fitnah dajjal. Apakah boleh kita baca dari sekarang? Ya boleh. Itu selagi dajjal belum ada, ya kita baca sering-sering dalam rangka kita supaya mengokohkan hafalan kita. Itu. Jadi bisa saja misalnya kita masukkan pada saat kita wirid pagi, kita masukkan 10 ayat awal. Begitu wirid sore 10 ayat akhir, ya kan, tiap hari begitu. Itu dengan harapan semoga kalau ini sudah kokoh di dalam diri kita, saatnya nanti dajjal muncul kita nggak kelimpungan karena hafalannya udah kokoh, ya kan. Ada orang-orang yang suka penasaran, Ustaz, di situ dibilang ngafal ya. Kalau kita baca gimana Ustaz? Ya kalau baca, ya kalau ketemu Qur'annya. Ya udah ketemu dajjal, ya kan, nyari Quran susah, ya kan, bingung nanti. Ya. Makanya senjata itu harus ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, sudah di luar kepala gitu. Ya. Dan kalau kata Nabi ngadepin dajjal dengan 10 ayat ini aja bisa gitu, selamat kita. Apalagi ngadepin yang sebelum dajjal, kan yang sebelum dajjal kan levelnya di bawah dajjal. Gitu. Nah jadi kita membaca ini ya nggak salah, dalam rangka kita melindungi diri kita, keluarga kita dari berbagai bentuk fitnah-fitnah sistem dajjal ini, sekalipun dajjalnya belum ada. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi, gimana Ustaz? Tafadhol Pak. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan salah satunya yaitu sistem dajjal itu sudah mencakup ke semua aspek ya Ustaz. Salah satunya yaitu ekonomi, yaitu dengan menggemakan sistem riba. Tetapi alhamdulillah para ulama sekarang sudah menggemakan juga ya bahwa kita harus menjauhi riba. Dan dari sisi pengobatan juga Ustaz. Tadi kan Ustaz juga sudah sampaikan di mana kalau kita datang ke rumah sakit itu sembuh nih penyakit A, tapi muncul penyakit B, C dan seterusnya. Bisa dikatakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah untuk dari sisi pengobatan, apakah ruqyah itu bisa jadi pilihan Ustaz? Di mana yaitu pasti di dalamnya ada zikir, yaitu membaca Al-Quran dan juga doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Ustaz. Apakah dari sisi pengobatan itu ruqyah itu bisa menjadi pilihan? Itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaannya saya ulang Pak ya. Apakah ruqyah itu ya bisa dijadikan penangkal fitnah dajjal? Dijadikan pilihan untuk menangkal fitnah dajjal? Pengobatan. Sorry, salah satu pilihan dalam langkah kitab
belum menempuh pengobatan gitu. Karena kan tadi dijelaskan sistem Dajjal itu di semua aspek gitu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi memang ruqyah itu adalah salah satu bentuk syifa, penyembuhan, sarana penyembuhan, pengobatan. Namun sudah barang tentu ruqyah itu pengobatan untuk jenis penyakit tertentu gitu. Jadi diantaranya penyakit karena serangan ain, serangan hasad, karena sihir, ya itulah kita menggunakan ruqyah. Nah, namun kalau untuk berbagai penyakit-penyakit lain, ya tentunya kita harus menyesuaikan. Seperti misalnya kalau kita kena radang tenggorokan misalnya gitu kan, ya bukan ruqyah solusinya. Ya, solusinya adalah kita harus meminum jenis-jenis herbal, tumbuh-tumbuhan yang memang bisa mengatasi radang tenggorokan kita, kan begitu. Jadi ruqyah itu benar, dia merupakan salah satu bentuk syifa yang bahkan langsung Nabi Muhammad SAW itu diajarkan lewat Jibril alaihissalam. Karena Nabi sendiri pernah diruqyah oleh Jibril. Jibril meruqyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ruqyah ini sebenarnya salah satu bentuk solusi menghadapi aneka bentuk penyakit, tapi penyakit-penyakit tertentu yang sesuai dengan pengobatan ruqyah itu. Nah, diantaranya adalah kena ain, tatapan mata yang mengandung kejahatan, iri atau hasad, ya kan, atau sihir, ya. Nah, itu bisa dengan ruqyah, ya kan. Tapi kalau menghadapi penyakit-penyakit lain, ya kita harus menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan penyakit itu, ya. Walaupun, ya, di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa Al-Quran ini merupakan syifa, ya kan, penyembuhan, sarana penyembuhan untuk berbagai perkara, ya kan. Nah, termasuk kita bisa juga menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menangani penyakit-penyakit tertentu selain daripada yang sifatnya penyakit untuk dihadapi dengan ruqyah, bisa juga, ya, karena Nabi mengajarkan juga, ya, seperti misalnya Nabi memerintahkan kalau ada orang rasa sakit di mana dipegang rasa sakitnya itu dibacakan Assalamualaikum yang bacanya gimana bacanya? Hah? Ya, saya kok hilang ingatan saya tentang itu, ya, bacaannya. Dan jelas ada bacaan yang diajarkan Nabi, ya kan? A'udzubillahi wa qudratihi Sakomanir ujungnya kan? min Gitu. syai'ma ajidu. Nah, itu ada juga sunnah seperti itu. Ya. Nah, cuma yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa sebenarnya para ulama kita sudah merumuskan dalam literatur klasik kita, seperti misalnya Ibnu Qayyim, dia menulis buku judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, ya kan. Nah, itu banyak sekali bentuk-bentuk pengobatan. Termasuk salah satu bentuk pengobatan itu adalah kita pilih makanan yang baik dan benar. Karena di dalam tradisi Nabi itu punya pemahaman bahwa makanan itu ada 4 macam kan. Ada yang panas, kering, ada panas, basah, ya kan? Ada dingin kering, ada dingin basah, ya kan? Nah, itu kalau kita bisa menyeimbangkan makanan-makanan kita akan jadi orang yang terjaga kesehatannya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup untuk pertanyaan. Ini ada 3 Ustaz. Mungkin pertanyaan nanti kita kasih ke mereka. Saya nanya. Atau anak yang wakil Ustaz? Boleh Ustaz kalau gitu. Kalau saya simpan aja Ustaz. Tadi catatannya banyak sih di sini. Nah, ini ada 3 yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah, ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini perang yang pernah terjadi yang membuat kaum muslimin itu ujub karena banyaknya jumlah. Itu perang apa? Hunain. Oke, baik. Benar Ustaz, perang Hunain, ya. Nah, baik, sahih, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Perang yang terjadi saat ini yang ada di Palestina itu merupakan refleksi di masa yang lampau pernah juga terjadi. Bisa nggak sebutin kejadian itu? Ya, secara spesifik, nggak usah tanggal dah, bulan dan tahun saja. Yang bisa tangan-tangan. Belakang. Tahun. Oke, baik, sahih. Betul Ustaz, ya? Perang yang dulu itu sebelumnya terjadi Oktober tahun 1973. Ya, sahih. 50 tahun yang lalu. Pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini tadi. Ada satu istilah, kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, prinsip dari orang-orang Yahudi yang berkuasa itu merubah tatanan baru, menciptakan tatanan baru. Ada bahasa
bahasanya itu selain bahasa Indonesia. Nah itu apa? New World Order ya. New World Order atau Novus Ordo Seclorum Ustaz. Baik, berarti 3 orang udah cukup ya? Karena tinggal 3. Nanti insya Allah nanti di kajian selanjutnya akan kita kita buka kembali.